Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RM. Kembali lagi di Remaja Mujahidin PNS. Nah, insya Allah selama beberapa menit ke depan ya, ditemani saya bersama Syaf Sun. Nah, kali ini kita kedatangan materi ya, dari kedatangan orang yang spesial di Rem kali ini. Nah, siapakah dia? Ya, dia adalah Bang Fikri Ramanda, betul ya? Betul. Ini mungkin perkenalan dulu nih Bang. Beliau adalah Ketua Remaja Mujahidin. Mungkin lebih jelas lagi. Nah, kita perkenalan dulu. Baik, Bang. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat RM semuanya. Mungkin kalau penonton YouTube Remaja Mujahidin kemarin itu udah pernah lihat saya gitu ya di podcast. Mungkin hari ini kita juga kemudian melakukan podcast lagi remote ya. Alhamdulillah dilanjutkan sama teman-teman Kominfo. Sebelumnya perkenalan ya. Saya Fikri Ramanda, diamanahkan gitu ya, diamanahkan menjadi ketua umum Remaja Mujahidin Kalimantan Barat di periode 2023-2025 gitu. Oh, berarti sudah ya berjalan. Sudah berjalan. Kita di pengurusan tahun ini hampir 1 tahun, kurang lebih 8 bulan lah itu dari awal tahun kemarin. Nah, ini spesial ya, di awal kepengurusan kita masih di podcast. Oh, kita masih di awal kepengurusan gitu? Iya, ini masih di bawah ini. Oke, ada sih Bang formula program-program yang dilaksanakan. Kan pasti ada perbedaan, dulu jadi Kominfo dan sekarang jadi ketua. Nah, apa sih program-program yang dilakukan? Oke. Tentu ketika kita berbicara tentang perubahan ya, saya panggil dulu apa nih? Syah, Sam atau Syah? Sering panggil Cah Bang. Cah ya? Oke, Cah. Jadi Cah, kalau kita ngomong tentang perubahan, sesuatu hal yang beda gitu ya dari pengurus sebelumnya, terutama kita bicara tentang DRM ya. Pasti ada hal-hal yang memang dilihat perlu dilakukan perubahan dengan kemudian diperhatikan dari program-program yang dijalankan. Misal contoh kegiatan kegiatan kalam sore, ya kan? Kalam sore gitu, yang kemudian dilihat perlu adanya inovasi, perubahan dan sesuatu hal yang baru agar kemudian objek daripada target yang kemudian ditentukan bisa tercapai. Gitu. Jadi sebenarnya banyak saham yang kemudian dilakukan di periode ini. Begitu. Itulah kita diberikan akal, yaitu berpikir, itu terus bisa mengembangkan atau memberikan inovasi ide yang baik ya, gitu. Ya, terkait dengan kalam tadi itu adalah satu inovasi yang baru ya. Nah, yang membedakan dari kalam sebelumnya sama yang kalam ini apa? Oke, kalau teman-teman sahabat RM tahu ya, bahwasanya di sebelum-sebelumnya ya, kalam itu kita laksanakan rutin setiap Senin dan Kamis di waktu menjelang maghrib. Ya. Nah, juga kita ambil momen saum sunnah ya, puasa sunnah Senin dan Kamis itu kita ada kalam kan artinya kajian Islam kan sore. Di situ ada kajian singkat menjelang azan yang dilakukan di Selasar di Negara. Nah, itu kalam itu kegiatan itu yang kemudian diisi oleh ustaz-ustaz yang yang biasanya kajian di Mujahidin. Nah, biasanya sih di kegiatan itu di kemarin tapi di periode ini, periode saya itu terubah polanya ya, karena melihat banyak pertimbangan lah ya, karena dari jumlah peserta ya, antusias daripada internal juga
Akhirnya Kalam kita buat di malam hari. Di ini malam hari. terobosan yang baru. Terobosan yang baru. Kita buat di malam minggu. Anak-anak muda kan senang malam minggu ya. Iya. Begitu. Jadi strategi itu yang kita pakai. Tentu tetap ada muatan-muatan Islam, kajian gitu yang kemudian dimasukkan ke dalam agenda malam spesial. Spesial Ya. Dan kalau tidak salah udah pernah dilakukan. Udah pernah lakukan. Kemarin kita perdana itu di tanggal 9 September kalau nggak salah ya, 10 September di malam minggu di Plaza Mujahidin Kalimantan Barat. Dan itu akan berlanjut memang. Insya Allah. Nah, jadi insya Allah akan berlanjut ya, mungkin bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Oh, ini ada berbeda. Kalau yang Kalam ini sebelumnya kan kita ada ya Senin sampai Kamis. Ya. Dan itu setiap minggu ada. Dan Ya. ini spesial emang untuk Kalam spesial ini emang sebulan sekali Ya. ada perubahan-perubahan yang Benar. diundang. Ya. Selain program tadi ada nggak sih terobosan baru? Program yang dilakukan. Oke. Selain itu juga apa ya? Pada secara keseluruhan ya sama sih, sama dengan program-program pengurusan tahun kemarin. Tentu kita menjalankan ya apa yang kemudian sudah dibangun, dijalankan terutama bagi internal. Internal kemudian biasa ISG, plus ISGP, kemudian juga kegiatan-kegiatan internal teman-teman dan segala macamnya. Ada perubahan-perubahan yang mungkin kita lakukan itu tadi yang paling besarnya itu di Kalam, dan pengganti Kalam sore ini juga ada. Nah, namanya apa ya? Kaidah. Kaidah. Wah, ini gimana nih? Biasanya mungkin Gopila atau sahabat itu penasaran dengan kegiatan ini. Nah, kita dia pantengin media sosial kita ya. Kalau emang pengen tahu ya, emang ya. Ya, kaidah ini hanya kemudian yang menjadi berbeda dengan Kalam sore itu kita lebih ke fokus, target kita lebih fokus ke internal. Nah, gimana kita membiasakan teman-teman kader dari Remaja Mujahidin Kalimantan Barat ini untuk bisa membuat habits, membuat kebiasaan puasa 11 dan Kamis. Nanti ada terobosan baru tadi dan sendiri apa sih yang mau bangun ya sebagai ketua umum juga anggota Ya. dengan adanya program-program yang mungkin di tahun kemarin tidak ada gitu, dan sekarang ini berinovasi menjadi program-program yang ditargetkan banyak yang datang. Ya. Nah, kalau ngomongin tentang spirit ini berarti mungkin ya semangat ya. Kita sebut semangat. Jadi kalau dari saya pribadi ya melihat bahwasanya teman-teman di Remaja Mujahidin ini itu punya semangat yang luar biasa. Ya, punya semangat yang menggebu-gebu. Hanya memang karena peralihan, kalau saya lihat dari rentang umur ya, itu peralihan dari anak-anak ya, karena juga kebanyakan yang SMA, yang SMP gitu ya, ke mahasiswa yang udah jenjangnya lebih tinggi lah ya, lebih dewasa, lebih mengenal lah. Nah, masa-masa peralihan ini tentu punya kebiasaan yang perlu ditanamkan kepada teman-teman dan Remaja Mujahidin Kalimantan Barat kayak gitu. Salah satunya ya semangat yang pengen dibuat, habit kebiasaan yang pengen dilakukan, terutama saya pribadi dan teman-teman di Remaja Mujahidin, yaitu semangat disiplin sih. Ya, disiplin itu kalau saya kira sangat-sangat berpengaruh sekali ke kita di organisasi. Nah, dari disiplin waktu, ya,
kemudian kegiatan dan sebagainya. Nah, itu semangat yang perlu digaungkan terus, dan tentunya juga istiqomah, ya istiqomah, perbaiki niatnya. Karena kita tidak tahu ya, kalau urusan niat kan apa, kalian tahu ya, itu tidak Cah. Nah, jadi niat nih kadang-kadang ya, karena di RM ini Cah, ya, bukan semuanya atau orang-orang yang kemudian sudah menjadi anggota remaja mujahidin dia yang paling soleh, enggak ya, enggak, tapi juga banyak dosanya ya, sama dengan orang-orang di luar sana. Hanya kemudian yang di remaja mujahidin ini dia sadar bahwasanya dia banyak dosa dan pengen berubah jadi lebih baik. Tentu kita dia sebagai pengurus memfasilitasi, kita memberikan apa yang kemudian bisa kita berikan untuk remaja mujahidin kepada anggota-anggota yang ada di begitu sama tuh saya bikin sesuatu bisa gitu. Bebas akhirnya panggilan di remaja mujahidin banyak. Oh iya. Jadi ada Pak Rektor. Bisa. Ada saya. Nah, mungkin harapan kedepannya nih dengan adanya spirit baru, terus program baru, terus ada target baru, apa yang bisa menjadi habit atau kebiasaan kedepannya? Ya, jadi harapan lah ya, harapan kedepannya tentu sahabat-sahabat RM semuanya harus punya tujuan ya, sebelum terutama teman-teman yang baru lah ya, kata 49 551 harus punya tujuan, punya komitmen yang besar gitu untuk kita sama-sama mendapatkan atau ya apa yang kemudian mau kita cari di remaja mujahidin Kalimantan Barat ini. Tentu banyak ya dari skill-skill yang kemudian dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan potensi, kemudian mengelola event kegiatan di remaja mujahidin. Itu kan secara tidak langsung kita terlatih ya, kita terlatih untuk menjadi kebiasaan. Memang untuk output hasilnya tidak kemudian kita dapatkan sekarang. Nah, tapi mungkin 5 atau 10 tahun ke depan kita dapatkan ya, paling kecil atau minimalnya itu relasi itu yang didapat. Nah, jadi jangan sampai teman-teman di remaja mujahidin kira bahwasanya saya aktif, saya berkontribusi di remaja mujahidin itu ada hasilnya. Banyak sekali hasilnya dan itu sudah dibuktikan. Nah, sudah dibuktikan oleh abang-abang kita dulu, ya senior-senior kita dulu yang hari ini udah sukses. Dan mungkin sedikit banyak pasti dirasakan oleh Bang Riki sendiri. Iya, alhamdulillah. Kedua gitu ya. Nah, ada lagi kita. Dan mungkin selanjutnya ini Bang terkait dengan ajakan supaya pemuda-pemuda di luar sana yang tidak tahu RM itu apa bisa tahu nih terkait program-program yang dilakukan oleh RM. Mungkin Ya. ajarkan nih untuk pemuda-pemuda di luar terkait dengan RM. Oke. Sebelumnya ini mau tanya nih sama Cah nih. Kalau Cah sendiri masuk RM kenapa? Karena pengen belajar, Oke. terus relasi tadi udah disebutin relasi ya. Jadi pengen belajar relasi karena RM keren. Alhamdulillah sampai kalau tidak keren sampai ini mungkin udah hebat gitu ya. Nah, dan banyak sesuatu hal yang didapat ya, sesuatu hal yang kita rasakan, Cah rasakan mungkin ketika udah masuk ke remaja mujahidin, masih kerja dan sebagainya macam ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, para sahabat RM beruntung teman-teman hari ini sudah masuk jadi anggota remaja mujahidin Kalimantan Barat. Beruntung karena sudah menjadi orang-orang pilihan. Ya. Maksimalkan dan tentu berikan kontribusi terbaik dan ambil sebanyak-banyaknya ilmu di remaja mujahidin Kalimantan Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman nih, ya
apa kita sebutnya pro dan sis gitu ya. Di luar sana yang mungkin menonton video ini, menonton podcast ini, kita tahu bahwasanya perkembangan di era sekarang ini sangat-sangat luar biasa. Ya kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ya di berita begitu ya, banyak pemuda-pemuda yang kemudian memiliki pergaulan yang sangat luar biasa jelek gitu ya, pembulian ya, kemudian hubungan lawan jenis yang melewati batas dan masih banyak yang lainnya. Jadi untuk teman-teman semuanya, pro dan sis gitu ya, ketika ada peluang untuk masuk ke dalam lingkungan kebaikan, maka saran saya teman-teman wajib masuk, wajib ikuti gitu ya, terkhusus di Remaja Mujahidin Kalimantan Barat. Nah, jadi Remaja Mujahidin Kalimantan Barat adalah salah satu tempat wadah untuk kita berkumpul, berhimpun, melakukan hal-hal kebaikan ya, saling menasihati ya, saling memberikan support dan lain-lain gitu. Itu kalau di Pontianak dan sekitarnya. Dan di luar sana juga banyak ya tempat-tempat, wadah-wadah yang menghimpun ya teman-teman remaja untuk melakukan hal kebaikan. Jadi jangan sampai waktu muda kita hari ini ya, waktu-waktu emas kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sayang sekali. Jadi saran saya, mulai detik hari ini kita gunakan waktu kita untuk memberikan, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Itu sama banyak nah ya itu ya sahabat RM terkait dengan program-program yang dilakukan oleh abang kita ya, terkait program kerja yang menjadi nakoda kita selanjutnya. Masih ada saat ini selanjutnya beda lagi loh. Nah, saat ini kabin sekarang kali ya. Yang melanjutkan ya. Selanjutnya gitu ya. Terkait perbincangan kita di podcast kali ini ya. Dan simak terus podcast selanjutnya yang pasti kita akan mendatangkan pemateri yang luar biasa. Nah, syukur Bang Fikri terkait dengan pemaparan dan juga ilmu ya yang bisa didapat di kali ini, podcast ini. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata, yang sengaja atau tidak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi di podcast wabarakatuh selanjutnya.